waktu itu berkomunikasi dengan Bu Sri yang dari inovasi, saya bilang bisa enggak sekolah saya, karena saya lihat setelah saya jadi PLT hampir mau setahun di sini, banyak sekali anak kami sampai dia kelas 5 itu ada yang belum bisa lancar membaca. Ya, jadi bagaimana caranya, sudah kita mau kumpulkan terdampak karena corona, pandemi ini tidak bisa gurunya intens gitu untuk membimbing anaknya. Nah, ini kesempatan, begitu ada PTM terbatas bisa kita lakukan pembelajaran langsung, kenapa tidak kita adakan kegiatan ini. Dan Bu Sri bilang, oh bisa kelasnya Ibu. Nah, saya berkomunikasi lagi dengan teman segugus, mereka bilang, ini kenapa Ibu saja yang mau gitu ya? Ayo kalau mau, saya kan hanya mencari jalan. Saya bilang kalau ibu-ibu kepala sekolah berkenan, silahkan ikut. Ayo kita segugus. Kebetulan di gugus 4 ini ada 4 sekolah. Jadi mereka bilang, oh iya Bu, mau kita ikut supaya guru-guru kita juga ada ada peningkatan lah kompetensinya dalam pembelajaran literasi. Ya, akhirnya kami adakan ini. Nah, begitu sudah setengah perjalanan, saya tawarkan lagi di gugus yang sama Kecamatan Selaparang ini, beliau bilang, yuk mau dong, masa Ibu saja. Nah, akhirnya mereka kepingin semua. Pelatihan ini sebenarnya sangat simpel, hanya 3 komponen besarnya. Pertama, bagaimana kita bisa melayani anak-anak dalam belajar literasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena sesungguhnya anak-anak kita adalah memiliki keragaman dari segi kebutuhan belajar, dari segi karakteristik belajarnya juga, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pendekatan pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya mengakomodir perbedaan-perbedaan kebutuhan dan karakteristik belajar anak. Sehingga diawali oleh ada namanya asesmen awal. Asesmen awal ini dilakukan dengan instrumen yang sangat sederhana. Kita mengenalkan instrumen asesmen awal sangat sederhana, hanya dengan 1 lembar saja, maka guru-guru ini bisa menggunakan dengan cepat. Nanti berdasarkan hasil asesmen awal ini, anak-anak, ibu guru, bapak guru kita akan mengelompokkan anak-anak belajar sesuai dengan level kemampuan atau kebutuhan belajar. Lalu setelah guru mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhannya, maka nanti pembelajarannya pun nanti berkelompok. Nah, bahan-bahan belajarnya bagaimana membelajarkan pembelajaran mengenalkan kata, mengenalkan huruf, itu sudah diberikan juga latihan untuk bahan-bahan belajarnya seperti apa, bagaimana membelajarkan kalau bercerita, bagaimana membelajarkan kalau berparagraf, dan seterusnya. Nah, dari sana nanti kita juga perlu mengidentifikasi kebutuhan fungsional siswa. Nah, kebutuhan belajar siswa yang fungsional seperti anak-anak apakah ada yang belajarnya lambat, atau ada yang lebih cepat belajarnya, atau ada anak-anak yang lebih suka dengan belajar kinestetik, banyak gerak, atau anak yang suka yang model belajarnya audio visual, dan seterusnya. Nah, ini juga kita berikan bagaimana guru-guru bisa mengidentifikasi. Insya Allah ini langkah awal untuk kita memulai menggerakkan bagaimana pembelajaran literasi yang berpusat pada siswa. Ini harapan kita semua pihak ingin mencoba untuk berkolaborasi, untuk bersama-sama mendukung langkah-langkah bagaimana kita meningkatkan dan mengembangkan literasi siswa dari kelas dasar.